Leluhur Nusantara bagian 6. Bab Bangsa Yawa Leluhur Nusantara, Nenek Moyang Yunani dan Eropa. Subbab Bangsa Tarsis dan Kadmus bagian 2. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mulai mengarah ke rahasia dunia Atlantis yang kuno dan masyhur. Perlu diketahui, setelah kehancuran Atlantis, Kadmus adalah orang pertama yang menjelajahi samudra, mencari wilayah Mediterania yang dahulu ditaklukkan nenek moyangnya. Diibaratkan dunia taklukan itu sebagai Eropa. Cerita Kadmus seakan mengkodekan bahwa Zeus sebagai dewa lambang awal kehidupan, yang urat-urat tubuhnya atau urat-urat kehidupannya diputus Typhon, lambang kehancuran dunia dari air, laut, dan api, akhirnya ditolong Kadmus. Zeus adalah dewa yang menculik Eropa. Apollo dan Pan berjanji akan membantu Kadmus menemukan Eropa dari Zeus jika ia membantu Zeus. Semua tokoh ini menyimpan istilah kuno Nusantara, sebagaimana nama Adam yang dalam bahasa Austronesia dekat dengan istilah Ada, yang berarti kemunculan, keberadaan dari ketiadaan. Kadmus kemungkinan juga dari istilah Austronesia Ada atau Kada. Istilah itu menjadi Adam. Untuk bahasa Yunani yang biasa menambahkan ungkapan S, ia menjadi Kadmus. Zeus sepertinya mengambil istilah khusus dalam bahasa Austronesia, perlambangan tempat makanan disimpan di tubuh, tempat sumber kehidupan berasal. Sedang Apollo, dewa cahaya dan api, juga Pan, dewa pandangan alam. Semua diambil dari istilah Nusantara, dan semuanya berhubungan dengan kehidupan. Sedangkan Typhon, makhluk laut berupa ular yang menyemburkan api dari mulutnya untuk menghancurkan apa saja di bumi. Nama ini diambil dari istilah tiup, dalam bahasa kita menjadi Typhon, yang gemar meniupkan api dari mulutnya. Ia dikombinasikan dengan wujud ular yang dalam banyak legenda Nusantara selalu dikaitkan dengan banjir dan sungai. Ia melambangkan bencana kuno di Nusantara yang menyebabkan urat-urat kehidupan pada tubuh Zeus tersandra. Harapan kehidupan yang dilambangkan Apollo dan Pan membuat Kadmus, sang perintis kehidupan, melanglang buana sampai Eropa, mengelabui Typhon dan mencuri urat kehidupan Zeus, lalu mengembalikannya sehingga Eropa, kehidupan yang tersandra itu, dikembalikan lagi di tempat baru. Eropa yang dimaksud dicari Kadmus kemungkinan maksudnya adalah semenanjung Arab dan tanah Kan'an, tanah Palestina dalam perjanjian lama yang dalam sejarahnya didiami oleh orang-orang Fenisia. Tetapi di Teluk Aden, Kadmus malah salah mendarat di Afrika, di tanah yang selanjutnya diberi nama dengan nama bangsa leluhurnya, yaitu Abyssinia atau Ethiopia, artinya negeri atau tanah bangsa Ba. Salah satu kotanya adalah Addis Ababa. Nama-nama ini selanjutnya lebih dikenali sebagai Habasyah dan Ethiopia. Dari sana ia mencapai Sungai Nil dan mendirikan peradaban di Thebe, Mesir. Dan pada akhirnya ia mencapai Mediterania melalui Mesir dan berlayar ke Yunani, mendirikan kota Thebes di Yunani bersama dengan orang-orangnya yang dijuluki pahlawan-pahlawan Toba, atau dalam bahasa Yunani kuno disebut sebagai orang-orang Theban. Ignatius Donnelly dalam Atlantis, The Antediluvian World, berpendapat bahwa abjad Venesia diketahui sebagai akar dari aksara Eropa berasal dari Atlantis. Herodotus dari Halikarnassus
mencatat perjalanannya ketika menyusuri Mesir dan Sungai Nil seperti yang dilakukan Katmus sampai di Ethiopia dan Eritrea, lalu ke Teluk Aden dan ke India. Ia mencatat perjalanannya itu dalam Historia pada 440 sebelum Masehi. Ia berpendapat laut yang sering diarungi oleh Yunani melewati tiang-tiang Hercules yang disebut Atlantik dan Laut Eritrea yang terletak di Teluk Aden dan Samudra Hindia sampai ke Nusantara sebenarnya menurut Herodotus terletak di laut yang sama. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah, karena dalam cerita Atlantis, benua Amerika disebutkan sebagai daratan luas di Laut Atlantik. Artinya, baik Laut Pasifik maupun Atlantik disebut sebagai laut yang sama, dan dari daratan besar itu disebutkan dalam cerita Atlantik, kita bisa menuju ke negeri Atlantis, yaitu sebuah negeri di sekitar lautan Pasifik sampai ke wilayah timur Nusantara yang akan kita jelaskan dalam video-video lainnya. Jadi, ketika pendeta-pendeta Mesir menerjemahkan tulisan hieroglif kepada Solon maupun Zulkarnain pada 500-an tahun sebelum Masehi dan memberitahukan mengenai Atlantis di seberang celah Hercules yang menyebabkan Zulkarnain melakukan perjalanan melalui Samudra Atlantik dan Pasifik sampai ke Nusantara untuk menemukan jejak-jejak leluhur manusia. Ia sedang diberitahu jalur lain ke Nusantara melalui celah Hercules, di mana di lokasi itu sampai timur Nusantara dikuasai oleh bangsa Majot seperti yang kita bahas sebelumnya. Sedang di jalur Eritrea sampai barat Nusantara, dunia dikuasai oleh bangsa Yawa yang mungkin sudah diketahui Zulkarnain, seperti yang diberitahu Ignatius Donnelly. Bangsa Tarsis atau Ponesia atau Venesia adalah yang mengenalkan abjad Eropa, dan ia berasal dari Atlantis. Beberapa pengamat berpendapat cerita Atlantis diambil dari bahasa Venesia dan dirubah ke dalam bahasa dan istilah Mesir. Lalu orang-orang Yunani seperti Solon dan setelahnya merubah cerita ini dengan nama-nama Yunani. Bangsa Atlantis sangat berhubungan dengan Katmus yang kembali lagi ke negeri yang dulu ditaklukkan saudara-saudaranya di Eropa. Dalam Timaeus dan Critias dikatakan mengenai Atlantis. Catatan sejarah itu menceritakan kekuatan besar yang dengan congkaknya melakukan penyerangan ke seluruh Eropa dan Asia. Kekuatan ini datang dari tempat yang jauh di lautan Atlantik. Orang-orang Atlantis telah menaklukkan beberapa bagian Afrika yang ada di dalam pilar Hercules sampai ke Mesir, dan Eropa sampai ke Italia, dan berusaha menaklukkan seluruh negeri di pantai Mediterania. Bila memahami semua cerita Solon, maka kita akan mengerti mengapa orang-orang Nusantara, kabilah Tarsis, datang dan menaklukkan seluruh pesisir lautan Mediterania setelah masa Katmus sebagai bangsa Venesia, dan mengapa orang Atlantis yang muncul di barat Eropa dikatakan dalam ceritanya telah menaklukkan Asia yang seharusnya ada di timur Eropa. Itu menunjukkan penulis cerita Atlantis terawal mengetahui bahwa jika kita mengarungi lautan di barat Eropa, kita juga bisa mencapai Asia yang letaknya di timur Eropa.